I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NPM 073825111078. Saya dari kelas B, program studi Teknik Pertambangan. Saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum. Yang pertama yaitu tektonik lempeng, kedua geologi struktur, ketiga jenis dan fungsi alat saat turlap, keempat stratigrafi, yang kelima peta. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu 1. Tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori geologi yang menyatakan litosfer bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng kaku yang bergerak perlahan di atas mantel astenosfer. Teori ini menjelaskan pergerakan lempeng sejak 3,4 miliar tahun lalu dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Didorong arus konveksi mantel, lempeng mencakup kerak benua dan samudra dengan ketebalan rata-rata 75 sampai 125 km. Penyebab dan pergerakan utama. Pergerakan disebabkan runtuhan gravitasi lempeng samudra yang padat ke mantel panas, serta dorongan dari punggung tengah samudra. Interaksi antar lempeng menghasilkan batas divergen, konvergen, dan transform. Dampak utamanya, fenomena seperti gempa bumi, gunung api, pegunungan, dan palung samudra timbul di gesekan lempeng, seperti cincin api Pasifik di Indonesia. Tabrakan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menyebabkan aktivitas tektonik tinggi. Materi yang kedua yaitu geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang geologi yang mempelajari deformasi batuan akibat gaya tektonik yang menghasilkan fitur seperti lipatan, sesar, dan celah. Geologi struktur menganalisis bentuk, orientasi, dan hubungan spesial antara struktur batuan untuk memahami sejarah deformasi dan kondisi tektonik suatu wilayah. Studi ini penting untuk diidentifikasi zona rawan gempa dan eksplorasi sumber daya alam. Jenis struktur utama. Jenis struktur utama lipatan deformasi plastis seperti antiklin, cembung ke atas, dan sinklin, cekung ke atas. Terbentuk dari tekanan kompresi sesar, patahan rapuh dengan pergerakan termaksud sesar normal, aksis tensional, reverse, thrust, kompresi, dan strike slip atau geser horizontal, join atau celah. Fraktur tanpa pergeseran signifikan sering memengaruhi permeabilitas batuan. Materi yang ketiga yaitu fungsi dan jenis alat saat turlap. Palu geologi. Palu geologi digunakan untuk memecah batuan agar memperlihatkan permukaan segar, mengidentifikasi tekstur, mineral, dan struktur internal batuan. GPS. GPS menentukan koordinat lokasi tepat, latitude, longitude, elevasi di lapangan, mendukung pemetaan geologi akurat dan pelacakan rute survei. Kompas geologi. Kompas geologi seperti Brunton mengukur arah strike dan dip, kemiringan lapisan batuan, serta orientasi, foliasi atau rekahan struktural. Papan LJK. Papan LJK menyediakan permukaan datar dan tahan air untuk menulis alat hasil pengukuran seperti strike, dip, koordinat, GPS, serta deskripsi batuan di lokasi yang sulit. Materi keempat, stratigrafi.
Stratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan, batuan, hubungan antar lapisan, serta sejarah pembentukannya untuk memahami kronologi dan evolusi bumi. Cabang stratigrafi. Litostratigrafi mengklasifikasikan berdasarkan litologi batuan. Biostratigrafi menggunakan fosil indeks, sementara kronostratigrafi menentukan umur absolut melalui isotop atau magnetositografi. Sequence stratigrafi menganalisis siklus laut efektif untuk memprediksi reservoir minyak. Prinsip dasar stratigrafi. Yang pertama, prinsip superposisi. Menyatakan lapisan atas lebih mudah daripada lapisan bawah. 2. Prinsip horizontalitas. Asli menjelaskan lapisan terendap secara horizontal awalnya. 3. Prinsip kontinuitas lateral dan hubungan potong-memotong membantu korelasi lapisan antar daerah serta urutan deformasi. Materi kelima, peta. Peta geologi merupakan representasi visual data geologi suatu wilayah yang menunjukkan sebaran batuan, umur, struktur, serta potensi sumber daya, mineral, dan energi. Fungsi utama, peta geologi berperan dalam eksplorasi mineral, perencanaan tambang, mitigasi bencana, dan pembangunan infrastruktur dengan mengidentifikasi risiko patahan atau longsor. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.